Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera juga untuk teman-teman yang Kristen. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga ilmu setelah menonton Geraha Mu'alaf ini. Alhamdulillah, di kesempatan yang indah dan berbahagia ini, selamat berjumpa kembali di Geraha Mu'alaf Channel, satu-satunya channel pioner dialog lintas agama terbaik, ternetral, terkeren, terkenal, teramanah, disiarkan secara serentak di 21 channel YouTube, baik itu yang ada di Asia Tenggara maupun di dunia. Masya Allah ya. Kita panjatkan juga sekali lagi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita sampai dengan saat ini kita bisa kembali menyaksikan acara dialog lintas agama yang betul-betul bisa mengingatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tema benarkah Yesus sama dengan Allah? Ini pembicaranya dua orang anak muda yang begitu luar biasa perjuangannya, yang begitu luar biasa semangatnya untuk memberitakan kebenaran kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Masya Allah ya. Oke, penonton setia Geraha Mu'alaf, malam ini tentunya Geraha Mu'alaf akan menyajikan sebuah dialog lintas agama dengan topik yang menarik ya. Dan ini juga insya Allah menjadi kekuatan iman kepercayaan kita masing-masing. Dan tidak lupa juga moderator di sini mengingatkan untuk yang mempunyai rezeki lebih ya. Alhamdulillah nih ya, proyek pembangunan Pondok Modern At-Tauhid mendapatkan dukungan penuh dari Komite Dakwah khusus MUI Pusat yang berbasis di Menteng, Jakarta Pusat ya. Mari kita sama-sama berkontribusi bersama Geraha Mu'alaf untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar di daerah Wonosalam, Jombang. Dalam lahan ini per meternya murah ya, hanya Rp250.000 ya. Karena lahan ini tersebut insya Allah nantinya akan didirikan sebuah pondok bernama Pondok Mu'alaf At-Tauhid, di mana Pondok At-Tauhid ini memiliki lembaga keterampilan kerja untuk mu'alaf. Selain kuat dalam akidah, para mu'alaf juga memberi dalam mencari mata pencaharian dan insya Allah terampil untuk menciptakan lapangan kerja bagi umat. Kemudian Pondok Mu'alaf At-Tauhid ini juga akan menjadi pioner di kelasnya yang mengadakan sekolah perdana kristologi bagi umat, yang tentunya ilmu ini akan menjadi sangat-sangat bermanfaat bagi generasi muslim di era kita nantinya. Sehingga terwujudnya Pondok At-Tauhid ini, kami mengajak kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai rezeki berlebih, yang Allah titipkan rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita untuk memberi kontribusi untuk pembebasan lahan ini, yang semangat girohnya terketuk agar bisa menyalurkan rezekinya berlebih ke rekening mandiri dengan nomor kode banknya 451 1188899995 atau yang tertera di running text ini. Jangan lupa juga sertakan angka 1 di belakangnya ketika Anda menyumbang atau membebaskan lahan sebesar Rp250.000 ya. Oke, tidak lupa juga kami mengingatkan untuk semua orang-orang yang merasa ya mempunyai rezeki yang berlebih melihat saudara-saudara kita sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa bencana yang ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan juga daerah-daerah lainnya yang mempunyai sedang Allah coba dan sedang Allah uji. Mari kita sama-sama bantu kesusahan mereka, bantu kesedihan mereka dengan sedikit menyumbangkan rizki yang Allah titipkan juga kepada kita dengan nomor rekening 1188899987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ya. Bagaimana saudara-saudara kita di sana masih berjuang ya, masih bertahan hidup. Kita bisa lihat di sebelah mana saya? Sebelah sinilah ya. Sebelah saya ini luar biasa Masya Allah perjuangan saudara-saudara kita untuk bertahan hidup. Silakan donasi ini dapat berupa pakaian bekas, selimut, pembalut wanita ya, terpal, air minum kemasan, sembako, sabun, ikan kering, bahkan kalau perlu rezeki yang sudah kita dapatkan selama ini, yuk kita sama-sama sumbangkan untuk menjadi amal jariah kita untuk bekal kita nanti di akhirat ya. Silakan salurkan zakat
sedekah infak donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 451 itu kode banknya 1188899987 ya. Silakan lihat yang ada di running text di bawah sini. Silakan dan kontaknya ini lengkap ya. 24 jam standby on time ya. Masya Allah. Dan juga infak zakat sedekah donasi untuk membantu para mualaf. Insya Allah silakan keluarkan semuanya, jangan semuanya ya, keluarkan saja semampu kita, karena dalam Islam ini tidak memaksa orang untuk berinfak zakat sedekah, tapi itu kewajiban sebagai umat muslim ya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan tampilkan ya para petarung ilmu, asik ya. Ini di sini sudah hadir salah satu narasumber kita dari pihak Muslim yang bernama Ramdhani. Ini masih sangat muda, semangatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana, sehat Abang Ramdhani malam hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Masya Allah. Baik ya. Terima kasih sudah mau hadir untuk memberikan ilmu kepada kita. Meskipun masih muda tapi semangatnya, oh jangan ditanya ya, luar biasa. Dan kita juga tidak sendiri, Bang Ramdhani ini tidak sendiri ya, ditemani oleh salah seorang narasumber dari saudara kita yang Kristen. Kita tampilkan, mana orangnya ya? Kita tampilkan, halo, sudah ada? Oke ya, bernama Michael Fabio. Salam sejahtera dan selamat malam untuk Michael Fabio. Apakah terdengar suara saya? Ya, selamat malam, shalom. Ya. Suaranya oke. Terima kasih. Oke, ini juga anak muda yang semangat luar biasa untuk menyebarkan kebenaran, untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita Kristen yang menonton acara ini. Oke, sudah tahu bagaimana rule-nya, sudah tahu bagaimana alur ketika berdialog ini. Untuk Bang Ramdhani dan Bang Michael, sudah tahu rule-nya, aturannya? Mungkin kalau saya bisa diterangkan sekali lagi mungkin, agar lebih jelas gitu. Baik, terima kasih. Nah, jadi untuk lebih jelasnya ini kita menggunakan sistem 7 menit menjelaskan dan juga 2 menit bertanya. Jadi 7 menit awal silahkan, nanti sweet ya, menentukan ya siapa yang mau di awal duluan untuk memberikan opening statement selama 7 menit. Nanti setelah opening statement silahkan untuk melakukan tweet lagi ya. Silahkan bertanya selama 2 menit, nanti dijawab selama 7 menit, dan juga begitu sebaliknya. Jadi dari pihaknya Bang Michael ini silahkan bertanya selama 2 menit kepada Bang Ramdhani, nanti Bang Ramdhani menjawab selama 7 menit, setelah itu Bang Ramdhani menjelaskan, memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Bang Michael pun menjelaskan selama 7 menit. Jadi nanti sampai pada titik akhirnya, sesi ketiga nanti ada closing statement, yaitu 7 menit ya. Jadi nanti insya Allah di sini juga kita akan arahkan dan kita akan kita akan berikan nanti kalau meskipun ada kesalahan, nanti pasti kita akan kasih tahu untuk benernya. Ada yang mau ditanyakan dari Bang Ramdhani maupun Bang Michael, silakan. Sudah jelas? Bang Ramdhani sudah jelas? Bang Michael sudah jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Dimohon untuk tidak melakukan satu tindakan untuk melecehkan ataupun untuk menyerang secara pribadi. Ini sangat-sangat dilarang, ini aturannya. Hanya memberikan bantahan argumen itu silahkan, tapi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Karena insya Allah di channel ini netral, tidak ada saling menghujat, dan juga untuk menyebarkan kebaikan kepada umat beragama ya, baik pihak Kristen maupun Islam.
Oke, mudah-mudahan dimengerti. Tema kita pada malam hari ini sesuai dengan judul, benarkah Yesus sama dengan Allah? Untuk itu, bagi kedua pembicara, siapa yang mau pertama memberikan penjelasan atau opening statement? Oke, karena yang minta judul adalah dari Michael, jadi Mas Michael dulu yang open statement gitu. Karena dari tema beliau yang ajukan. Oke. Jadi, Bang Michael, Mas Michael, sudah Ya, ya. siap? Bisa. Oke, baik. Siap, siap. Terima kasih. Saya sudah kirim PowerPoint, bisa Oh, baik, baik. ditampilkan kan? Ini ya, betul ya? Iya, betul sekali. Jadi karena screen-nya kecil, kan ini saya pakai Android, saya lihat dari laptop aja, insya Allah serasi lah istilahnya. Oke. Oke, baik. Gimana? Untuk itu, ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti setelah ada dari sini mulai memberikan pernyataan, silahkan nanti langsung disampaikan ya. Baik, untuk itu penonton setia Gramolab, siapkan pulpen Anda, siapkan kertas Anda, dan siapkan komentar Anda yang baik tentunya ya, yang bisa menghibur dan juga tidak ada hujat-menghujat. Oke, terima kasih. Silahkan menyaksikan Bang Michael, silahkan untuk memberikan opening statement-nya. Waktu berjalan, timer meluncur. Silakan. Oke, langsung next aja. Ya, itu judulnya aja. Ya, oke. Jadi nggak usah berlama-lama. Jadi sekadar pendahuluan bagi kita semua dalam mengikuti dialog ini sampai selesai. Ada beberapa prinsip dari saya mewakili orang Kristen atau kekristenan di seluruh dunia ya, dalam mendasari atau kristologi saya, khususnya divine nature of Christ ya, natur ilahi Kristus, kepada kitab suci selain dalam artian hanya Alkitab yang saya gunakan dalam konteks kitab suci yang ada. Hanya kitab suci Alkitab yang menjadi dasar saya. Kemudian prinsip yang kedua, kekristenan percaya Yesus adalah vere deus et verus homo. Itu bahasa Latin artinya insani seutuhnya dan ilahi seutuhnya. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, saya mendasari pemahaman saya mendasari pemahaman kristologi saya, yakni manusia 100% dan Allah 100% pada keseluruhan teks kitab suci tanpa memilah-milah. Dalam artian bahwa saya tidak hanya menggunakan satu ayat, dalam artian saya menggunakan Yesus, ayat yang menyatakan Yesus sebagai Allah, kemudian saya menolak ayat yang mengatakan bahwa dia adalah manusia. Saya terima dua-duanya. Maka dari itu lahir doktrin di dalam kekristenan, insani dan ilahi seutuhnya, di saat yang sama. Oke, next. Nah, argumentasi pertama saya berdasarkan pengakuan iman Thomas. Ya, kita tahu bersama Thomas ini adalah salah satu dari murid Isa atau murid Yesus. Nah, di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan, "Ia Tuhanku dan Allahku." Ya. Saya kira ini ayat yang sudah klasik di dalam dunia dialog antara Islam Kristen, dan anehnya di dalam ayat 29 Yesus justru tidak mengatakan sesuatu yang bertentangan atau justru menghadang argumentasi pengakuan iman Thomas itu. Dalam artian menolak, tidak. Dalam ayat 28 maksud saya dikatakan, Yesus mengatakan bahwa karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, di poin yang ketiga, coba diperhatikan. Perhatikan di sana bahwa Yesus menyuruh untuk hanya menyembah dan berbakti kepada Allah saja. Bisa dilihat di dalam Matius 4 ayat 10, di mana Yesus dicobai oleh iblis, di mana iblis menunjukkan kekuasaannya. Jika Yesus menyembah iblis, iblis akan berikan itu. Tetapi Yesus jawab apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis bahwa hanya Allah lah yang layak engkau sembah, dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Kira-kira esensi ayatnya seperti itu. Toh di dalam ayat ini Yesus suruh hanya sembah Allah. Tetapi pada saat Thomas menyembah dia di dalam Yohanes 20:28 tadi, Yesus tidak mengulangi seolah-olah mengatakan, Thomas, hanyalah kamu.
Sebab ada yang tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak, dia tidak mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan kepada iblis di dalam Matius 4 ayat 10. Kemudian poin yang keempat, Petrus menolak sembah Kornelius. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25, ketika Kornelius menyembah Petrus di depannya itu, Petrus sama sekali menolak. Dia langsung katakan, Kornelius berdirilah, aku hanyalah manusia. Tetapi apakah, kembali lagi di dalam Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, adalah Tuhan, apakah Yesus mengatakan seperti apa yang dikatakan Petrus, berdirilah Thomas, aku hanya manusia? Tidak, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian poin yang terakhir, Herodes Antipas, salah satu gubernur Roma di wilayah Palestina waktu itu, dia itu mati dihukum Allah karena menerima sembah rakyatnya. Kita bisa baca Kisah Para Rasul 12 ayat 21 dan 23. Di sana dikatakan bahwa rakyatnya menyembah dia. Kemudian dikatakan juga Herodes Antipas ini, dikala disembah, dia menerima. Saat itu juga, menurut kesaksian Kisah Para Rasul, dia ditampar malaikat Allah. Kembali lagi di Yohanes 20 ayat 28. Apakah ketika Yesus menerima penerimaan sembah, sembah Thomas, pengakuan iman Thomas sebagai Tuhan dan Allahnya, apakah pada saat itu juga Allah menampar dia? Apakah pada saat itu juga dia menolak sama seperti Petrus? Ataukah dia menyebutkan hanya kepada Allah saja yang harus Thomas sembah? Seperti yang dikatakan kepada iblis di Matius 4 ayat 10? Tidak. Nah, ini menyatakan bahwa apa yang diakui oleh Thomas kepada Yesus sendiri, dia terima sebagai pengakuan iman yang benar. Kemudian next. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai pengakuan iman Thomas, di dalam Matius 16 ayat 16, Rasul Petrus, rasul paling senior, murid paling senior dari 12 murid Yesus itu, dia mengatakan bahwa di poin kedua, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seringkali orang menyatakan bahwa anak Allah ini ya bukan Allah. Loh, kok gitu? Ya mungkin bisa ditangkap seperti itu, tetapi coba perhatikan di poin ketiga. Orang Yahudi paham apa yang dimaksud dengan anak Allah bagi Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 18, di sana dikatakan bahwa sebab itu orang Yahudi lebih berusaha untuk membunuhnya. Ya, di sini itu Yesus ya. Karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan kata lain bahwa dia adalah anak Allah. Dan dengan demikian menyamakan. Tapi kalau kita cek teks Yunani, kata menyamakan di sana itu menggunakan kata ison ya, atau kata isos yang artinya menyetarakan sebenarnya, equal dalam bahasa Inggris. Menyetarakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi paham, dia mengatakan bahwa dia anak Allah artinya dia menyetarakan diri dengan Allah, sama halnya anak manusia dengan manusia. Manusia dan anak manusia bukan berbeda esensi, tetap itu sama, manusia dengan manusia walaupun dia memiliki gelar anak ya. Saya kira itu jelas. Kemudian next. Nah, ada beberapa ayat yang tidak mungkin saya jelaskan dalam waktu 7 menit, makanya saya percepat ya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 di sana dikatakan bahwa Allah menebus umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, saya kutipkan bagian akhirnya. Untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jemaat Allah di sini dia Allah peroleh dengan darahnya sendiri. Allah mengeluarkan darah. Apa kawan-kawan setuju Allah mengeluarkan darah? Kalau saya setuju. Karena Allah yang dimaksud di sini adalah Yesus. Ya, dalam kapasitas manusianya. Kemudian di dalam Titus 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan bahwa Allah juru selamat. Bang Michael, karena waktunya sudah pas 7 menit. Ya, jadi nanti insya Allah disimpan saja untuk penjelasan selanjutnya, silakan. Nah, nanti habis ini siapkan pertanyaannya setelah Bang Ramdhani membuatkan satu opening statement ya. Baik, untuk Bang Ramdhani terdengar suara saya? Ya, terdengar. Oke, sudah siap dengan opening statementnya? Siap. Oke, baik, untuk itu kami persilahkan setelah ini timer berjalan, opening statement meluncur. Gaskeun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi saya dengar bahwa Mas Michael menyatakan Yesus itu sebagai Allah sendiri karena dia disebut anak Allah. Dan sebagian besar pengakuan Rasul Petrus sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Nah, tapi kalau kita mengenal konteks anak Allah, bukan Yesus saja yang disebut anak Allah, tapi Daud juga disebut anak Allah. Daud juga disebut anak Allah dalam konteks dalam Alkitab. Gitu. Nah, apakah Daud itu setara dengan Allah? Ya jelas tidak. Nah, dan di ayat lain bahwa di Matius pasal 4 ayat 10 itu Yesus kan bersuruh berbakti kepada Allah saja. Itu bukan mengatakan Yesus itu mengatakan harus berbakti pada diri sendiri, tapi berbakti kepada Bapa itu sendiri. Sebagaimana di Markus pasal 12 ayat 9 tak salah itu bunyi hukum terutama itu adalah hai Bani Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang Esa. Artinya Yesus itu menyuruh kepada Bani Israel maupun kepada seluruh umatnya itu untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Nah, selepas itu, pas tadi saya lihat Kristus menyebut ya Tuhanku ya Allahku, itu kalau saya perhatikan teks ini itu kan bercerita tentang Yesus itu bangkit pas orang ramai Kristus disuruh menyentuh Yesus dan terkejut dia, ya Allahku ya Tuhanku, bukan menyebut Yesus itu Tuhan dan Allah, tapi dia terkejut. Perasaan terkejut seperti halnya saya apabila dikejut orang pasti saya bilang ya Allah, ya Rob. Sama, itu ungkapan terkejut Petrus terhadap sosok Yesus itu sendiri. Bukan menyatakan Yesus itu Allah dan Tuhan. Karena begini, kalau Yesus itu Allah dan Tuhan, coba perhatikan di 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu menyebutkan bahwa hanya satu Bapa saja yang Allah dan satu Tuhan saja yang Yesus. Nah, artinya kalau menyebutkan Yesus itu ada Allah sendiri, kontradiktif dengan ayat yang ada di 1 Korintus itu sendiri. Karena 1 Korintus sendiri menyatakan bahwa Allah itu Bapa saja. Hanya satu Allah saja yang ini Bapa, bukan Yesus. Karena Yesus itu disebut Tuhan atau Tuan karena dalam konteks dalam bahasa Yunani disebut Theos gitu. Kurios, sedangkan Bapa kan Theos gitu kan. Nah, jadi ada pemisahan antara kata Tuhan dan kata Allah di dalam Alkitab sendiri. Nah, kalau kita perhatikan teks dalam Alkitab itu sendiri bahwa Allah dengan Tuhan itu berpisah. Tuhan untuk Yesus, Allah itu untuk Bapa. Nah, tapi Tuhan ini kalau kebanyakan orang Kristen itu diambil dari kata Tuhan dalam bahasa Melayu. Nah, dalam bahasa Melayu disebut Tuhan. Tapi kalau kita konteks nama Bapa, kenapa Bapa Yesus bersuku? Mengapa Yesus itu kata bahwa Yesus berkata, aku akan kembali ke Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, Yesus itu berarti Yesus itu memiliki iman yang sama dengan Bani Israel, gitu. Karena Yesus pernah berkata di di Yohanes pasal 20 ayat ke-17, yang mana Yesus berkata kepada Maria Magdalena bahwa dia akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Artinya Yesus sendiri mempunyai iman yang sama seperti Bani Israel. Ya, begitu. Tidak menyatakan bahwa aku akan kembali kepada diriku sendiri. Tidak pernah. Karena Yesus itu tidak bisa buat apa-apa diriku sendiri, melainkan dia menghakimi sesuai apa yang dia dengar. Artinya apa yang dia terima dari Bapa, begitu. Itu sih saya sampaikan bahwa Yesus itu kalau dalam konteks dalam Alkitab saya teliti itu tidak ada unsur
ketuhanan, melainkan Yesus itu hanya bersifat sebagai utusan ataupun sang penerima firman. Sebagaimana tertulis di Yohanes pasal 17 ayat 8 bunyi, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini jelas bahwa ayat itu sudah jelas bahwa Yesus itu hanya sang penerima firman dan menyampaikan firman kepada Bani Israel. Karena di Matius pasal 5 atau apa, aku diutus kepada domba Bani Israel yang sesat. Nah, itu. Artinya Yesus itu hanya diutus, bukan untuk menyatakan dia Tuhan, tidak. Kalau Yesus mengatakan dia sebagai anak Allah, Daud juga sebagai anak Allah. Daud juga sebagai anak Allah. Itu kita perhatikan dengan konteks anak Allah. Kalau dalam konteks dalam Yahudi, anak Allah ini sebut orang yang disebut anak Allah ini adalah julukan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ikut ajaran yang lurus, ajaran Tuhan. Nah, itu ada disebut anak Allah. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yang tahu dalam bidang agama disebut anak Allah, yang dekat diri kepada Tuhan disebut anak Allah. Itu dalam Yahudi. Bukan anak Allah dalam konteks nyatu dengan Allah, bukan sama sejajar, setara, tidak. Nah, kenapa Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu? Bukan satu dalam tujuan, bukan satu dalam bukan satu dalam hakikat, bukan. Satu dalam tujuan, satu dalam ajaran yang dibawakan oleh Bapa kepada Yesus untuk umatnya, begitu. Karena Yesus adalah jalan untuk umatnya. Tujuannya yakni ke Bapa, ke Allah itu sendiri. Itu sih yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Itu sih. Oke ya. Terima kasih atas opening statement-nya yang begitu luar biasa, yang begitu menampilkan dalil-dalil yang yang nyata gitu ya, yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Baik, untuk itu kita lanjut ke sesi yang kedua. Ini tentang, mohon maaf. Sesi yang kedua ini tentunya adalah sesi pertanyaan dengan memberikan 2 menit pertanyaan dan juga 7 menit untuk menjawab. Karena tadi opening statement-nya dibawakan oleh Bang Michael, jadi silakan Bang Michael untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Ramdhani. Ya, apakah sudah ada pertanyaannya untuk ditanyakan kepada Bang Ramdhani? Ya, ada. Oke, untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada Bang Michael. Silahkan untuk memberikan pertanyaannya selama 2 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Gas. Itu PowerPoint-nya boleh ditampilkan lagi nggak? Di poin terima kasih. Nah, itu setelahnya. Yang Todaraba. Yang ada font Ibrani itu. Ya, oke. Di situ tahan dulu. Saya akan memberikan jawaban sedikit ya mengenai anak Allah tadi. Jelas-jelas di dalam Yohanes 5 ayat 18 yang sudah saya paparkan tadi, di sana orang Yahudi tangkap kok apa ini maksud anak Allah untuk Yesus. Ya memang saya meyakini bahwa Ben Elohim ya, itu bukan hanya Yesus dalam artian umum. Tapi Ben Elohim atau anak Allah, Son of God di sini kita harus maknai berdasarkan narasi-narasi yang seutuhnya seperti yang saya katakan tadi. Di dalam Yohanes 5 ayat 18 jelas kok. Di sana dikatakan dia menyebut Allah adalah Bapaknya sendiri. Anak Allah bukan artinya. Nah, di situ dikatakan dengan demikian menyamakan, menyetarakan malahan dalam bahasa Yunani dengan dirinya dengan Allah, equal, setara. Saya kira itu nanti berkembang nanti. Ya, next, Pak Moderator, PowerPoint-nya, next. Kemudian di sini ya, seperti yang sudah saya duga, font Yunaninya berantakan. Saya akan bacakan langsung. Di sini saya punya Alkitab bahasa Yunani. Saya bacakan bahasa Yunaninya itu di atas Yohanes 20 ayat 28 ya. Adalah yang dipermasalahkan tadi. Di sana dikatakan ape krite Thomas kai epen auto ho kuriosmo kai ho teosmo. Kalau dikatakan bahwa
kata teos dan kurios itu yang dimaksudkan adalah sekadar kaget, seruan kaget, seperti yang Ramdhani katakan tadi, Bro Ramdhani katakan tadi, menurut saya berdasarkan teks aslinya tidak. Kalau kita belajar bahasa Yunani itu tidak seperti bahasa-bahasa Semitik. Bahasa Yunani itu ada kekhususan, sama kayak bahasa Jerman. Itu ada case-case-nya dalam kata benda. Di sana dikatakan kata pertama, di sana ada kata apekrite. Apekrite itu artinya answer. Oke, baik Bang Michael, terima kasih. Ini mohon maaf belum ada pertanyaan yang meluncur Poin saya, Bang Ramdhani gitu. Jadi silahkan langsung ke pertanyaannya. Kami berikan sedikit waktu untuk langsung ke pertanyaannya kepada Bang Ramdhani. Silakan. Ya. Kata Yunani di sana tidak merujuk pada ungkapan atau kaget karena di sana menggunakan kasus nominatif. Sedangkan kalau kaget, kata hotheos di sana itu nominatif, subjek. Kalau vokatif baru kaget. Tapi teks aslinya Yohanes 20 ayat 8 yang Thomas katakan itu theos. Kalau misalnya dia kaget itu harusnya te, bukan os. Omikron dengan sigma di akhir. Itu tidak bisa. Silakan jawab itu. Nah. Dari itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, 2 menit, sorry. Saya kebanyakan. Ya nggak apa-apa. Jadi masih kita kasih kesempatan. Nanti mudah-mudahan 2 menitnya nanti dipergunakan dengan baik untuk pertanyaannya ya. Baik, untuk itu Bang Ramdhani, apakah Anda sudah siap menjawab pertanyaan dari Bang Michael yang insya Allah dapat ditangkap ya pertanyaannya apa ya? Terdengar suara saya, Bang Ramdhani? Halo? Bang Ramdhani. Waduh, kayaknya masalah jaringan nih Bang Ramdhaninya nih. Halo? Oke. Nah ini ya. Jaringan. Halo. Ya, sudah diperbaiki jaringannya? Halo? Halo. Sudah. Udah lancar. Sudah. Oke, baik. Untuk itu silahkan memberikan jawabannya. Timer berjalan, jawaban meluncur, gas ke. Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu saya kurang tahu jelas gitu. Saya pun tidak tahu dengan bahasa Yunani, tapi saya menjelaskan konteks dalam Alkitab yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kenapa? Karena saya membaca dalam konteks dalam di Alkitab dari LAI sendiri menulis dengan tanda kata seru gitu. Ya Tuhanku Allahku, tanda seru, artinya tanda terkejut dia. Nah, karena di awal ayat ini bunyi kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan tucukkan ke dalam lambung dan janganlah engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Nah, maka itu karena Thomas ini masih ragu, kita lihat dalam ini masih ragu ini Yesus atau tidak, bukan kan? Karena mereka meyakini Yesus sudah wafat, tidak bangkit. Tapi Yesus datang menampakkan diri pada Petrus, pada Thomas itu. Thomas mencoba dan terkejut langsung, tidak nyangka bahwa itu adalah Yesus atau bukan gitu. Maka disebut ya Tuhan ke Allahku. Ini kalau saya dalam pandangan dari Alkitab LAI itu sendiri ya, LAI. Karena saya tidak ada pembelajaran tentang bahasa Yunani, melainkan saya cuma ada di LAI sendiri yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena saya begitu, saya berpikiran begini. Kalau memang Thomas itu menyebut ya Tuhan ke Allahku, berarti kalau saya perhatikan lain bahwa yang menyebut Allah itu Bapa sendiri yang menyebut Allah, bukan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di sini
pun Thomas itu pun terkejut. Kalau di awal kita lihat terkejut dari cerita ini. Nah, dan selanjutnya kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Nah, artinya dalam konteks ini berarti Thomas ini masih ragu. Masih ragu, ini Yesus atau bukan ya? Ini Yesus atau bukan ya? Nah, maka dicobalah masuk itu apa? Jarinya ke lambungnya atau di tubuhnya itu, maka si Thomas terkejut melihat Yesus, bahwa itu Yesus itu sendiri. Maka sebut, ya Allahku, ya Tuhanku. Nah, karena Thomas ini masih tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, begitu. Kalau kita menurut dalam cerita di Yohanes pasal 20 ini, dari ayat 24 sampai ayat ke 28 ini, kita perhatikan konsepnya. Nah, karena Yesus sendiri menampakkan diri pada Thomas, begitu. Nah, dan saya akan itu lagi, kalau memang Yesus itu dikatakan Allah, katakan Allah dan putih Allah sendiri, ada enggak di mengapa Yesus itu malah bersyukur begitu, bersyukur kepada Bapa, padahal dia Allah sendiri loh, masa dia bersyukur begitu kan, bersyukur. Nah, Yesus bersyukur dan menyatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, karena di Yohanes pasal 10 ayat 9 itu bunyi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat melihat mereka dari tangan Bapa. Nah, itu kan menyatakan bahwa Bapa memberikan besar kepada Yesus. Nah, tapi sebaliknya di ayat Yohanes pasal 14 ayat 28 bunyi ini, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, seharusnya di sini kalau kita konteks dari Yohanes pasal 10 ayat 9 sama Yohanes pasal 14 ayat 8, itu sebenarnya harus bunyi gini, aku dan Bapa sama besar. Aku dan Bapa sama besar. Kenapa? Konteks ayat 10 pasal 10 ayat 9 itu menyatakan bahwa Bapa itu memberikan mereka kepadaku lebih besar. Artinya Bapa itu atau Allah itu memberikan kebesaran pada Yesus. Nah, sedangkan Yohanes pasal 14 ayat 8 itu nyatakan Bapa lebih besar daripada aku. Nah, berarti ada tidak ada sangat bertabrakan begitu. Satu menyatakan Bapa memberikan kebesaran pada Yesus, satu Yesus Bapa lebih besar daripada Yesus. Gitu. Seharusnya tulis aku dan Bapa sama besar. Nah, tadi kembali lagi konteks Thomas itu, bahwa Thomas itu kalau kita dari konteksnya dari ayat 24 sampai 28 itu sifat terkejut karena tidak meyakini dari awal bahwa Yesus itu bangkit gitu. Nah, karena tidak yakin, tidak percaya, maka Yesus bilang gini di yang ayat 9 itu bunyi, kata Yesus kepadanya, engkau telah melihat aku, ya, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya Thomas ini terkejut karena tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Maka disebut ya Allahku, ya Bapa, ya Tuhanku, ya Allahku, karena sifat terkejut kan, terkejut. Apakah saya ini terkejut melihat Mas Michael terkejut tiba-tiba ada depan muka saya begini, saya bilang ya Allahku, ya Tuhanku, masa saya nyamakan Mas Michael dengan Allah? Enggak kan? Nah, itu sifat terkejut artinya. Karena saya perhatikan dalam konteks ini dan teks terjemahan ini, nah, bahwa Thomas ini terkejut. Nah, begitu. Gitu sih saya sampaikan. Dalam konteks Thomas melihat Yesus. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya yang begitu tepat ya, Kela. Waktunya begitu tepat,
memberikan penjelasan, jawaban yang tegas, jawaban yang luar biasa bisa menyadarkan ya. Jawabannya juga cukup mencengangkan ya. Oke, ini mohon maaf dari Bang Michaelnya timbul tenggelam terus ini, mungkin karena jaringan atau seperti apa. Oke, baik. Sambil menunggu ya, sambil menunggu dari Bang Michael untuk masuk kembali, saya mengingatkan kembali untuk penonton Setiagraha Mualaf untuk bisa menyalurkan zakat sedekah infaknya kepada Yayasan Mualaf at-Tauhid Bank Mandiri Syariah ya. Itu dengan nomor rekening 451 11888995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Ini kontaknya silahkan ada di running text yang di bawah. Silahkan donasikan infak zakat sedekah untuk bekal kita nanti di akhirat ya, bukan bekal di dunia saja. Dan juga jangan lupa untuk selalu membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ya. Insyaallah Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid ini akan amanah untuk memberikan bantuan itu tersebut ya langsung ke daerah bencana, karena kemarin kita sudah live ya, sudah live melihat bagaimana situasi kondisi di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat. Oke. Baik, untuk itu kita akan tunggu, ini Bang Michaelnya selalu timbul tenggelam terus ya jaringannya. Apakah sudah masuk atau belum? Kalau sudah masuk nanti dari Bang Ramdhani silahkan berikan pertanyaan selama 2 menit. Tapi ini belum masuk ya. Jadi untuk itu sekali lagi saya mengingatkan untuk kita yang masih dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang sehat, bugar, mempunyai banyak rezeki, yang masih bisa tiduran, masih bisa rebahan, posisinya enak di kasur, di kursi sambil pegang HP. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, bahkan di tempat-tempat yang begitu banyak terkena bencana. Maka dari itu, kalau masih ada sisa sedikit uang rezeki dari Allah, jangan lupa sisihkan untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, agar mereka pun bisa kembali pulih, agar mereka pun bisa beraktivitas seperti normal. Insya Allah ya, bukan manusia yang membalas, tapi ingat Allah yang membalas semua kebaikan kita, semua amalan kita, semua sedekah, infak, zakat kita ya. Bisa dilihat nih di sebelah saya orang-orang yang berjuang untuk bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup. Di sini lihat bagaimana mereka ngampar, bos ya. Mereka ngampar, bagaimana mereka berjuang untuk tidak kebasahan, berjuang untuk tidak kena reruntuhan, ditolong. Masya Allah, ini kita lagi enak-enak duduk rebahan, masa nggak tergerak gitu hati kita? Ya, belum pernah ngerasain banjir kan? Saya udah pernah ya, seperut. Ini luar biasa perjuangannya, jalan di bawah kaki ada yang ngelewat itu ular, ya. Bagaimana lihat? Ini Masya Allah ya, tega ini lihat bayi disimpan di dalam apa nih namanya? Wajan ya. Ini Masya Allah, masa kita nggak tergerak, kita yang masih punya biaya, masih punya enak-enak, nggak ngebantu saudara kita. Ini anggap saja sebagai alarm ya. Ini alarm bagi kita, ini pengingat bagi kita bahwa mereka berjuang bertahan hidup, sedangkan kita enak-enak dikasih rezeki sama Allah, tapi tidak memberikan bantuannya. Ya, alhamdulillah juga di sana kita sudah membuat posko, jadi jangan ragu, jangan takut untuk tidak tersampaikan. Ini insya Allah amanah ya. Ini selalu kita apa namanya? Kita genyang terus ya bahasa Sunda namanya, dicocokkan terus gitu. Ini harus sampai, harus sampai. Oke, kita lihat dulu nih Bang Michael sudah masuk, sudah bisa terdengar suaranya. Karena nanti ketika pertanyaan diberikan dari Bang Ramdhani, takutnya tidak tersampaikan gitu. Halo, Bang Michael. Halo, kedengaran? Ada suaranya? Jelas ya? Jadi nanti bisa suara saya jelas nggak? Jelas.
Cuma Mohon gambarnya maaf, ini ya. mungkin apa namanya, paket saya udah habis. Jadi mungkin bisa nggak saya nggak aktifkan kamera? Mungkin karena kameranya sampai sayanya nge-live gitu. Sebentar. Tuh hilang lagi ya. Nggak bisa tampil kayaknya nih ya. Jadi wajahnya mohon maaf ini karena sudah peraturan eh dari Geraha Mualaf, apapun yang terjadi ini udah disepakati dari awal ya ketika pendaftaran. Jadi nggak bisa disembunyikan. Bagaimana Bang Michael, sudah bisa ditampilkan wajahnya? Jaringan saya kayaknya ganggu. Suara saya jelas nggak? Seperti Oh, robot. Bang robot. Ramdhani jelas nggak nih dengar suaranya? Robot ya, yang nyangkut sedikit nyangkut. Nyangkut ya, masih. Oke, sebentar kita koordinasikan dulu. Jika nanti sekali lagi mungkin jaringan hilang Atau di res, atau mungkin atau nanti, di res. nah ya, jadi ya inilah yang terjadi karena kita dari awal sudah menyatakan dalam peraturan kita dalam setiap perdebatan ini harus disiapkan segala sesuatunya, mulai dari perangkat, kuota, handphone, terus data, ya. Ini harus dipersiapkan gitu ya. Jadi tidak ada mengganggu jalannya acara seperti ini. Jadi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih ya, karena apa namanya, timbul tenggelam timbul ya seperti itulah ya. Kayak yang kita sering keluarin ya, ingus maksudnya, keluar ke dalam gitu ya Bang ya, Ramdhani ya. Ya. Jadi bagi yang mau daftar ini harus di apa ya? Harus di dipersiapkan segala sesuatunya ya. Nah, ini masuk lagi mungkin nanti kita di akan resik gimana? di Halo, reschedule halo. aja atau di reschedule aja atau apa? Atau masih lanjut? Mungkin ini pasti nanti akan tenggelam Ini lagi. paket saya habis sebenarnya. Nah, Tapi reschedule jelas aja. nggak? Nah, Oke, reschedule mungkin aja. nanti kita akan reschedule atau kita Oh, jadwalkan oke. ulang. Karena kita akan persiapkan segala sesuatunya karena untuk lancarnya acara ini kita akan supaya apa ya? Supaya pemirsa ini juga mendapatkan pencerahan yang insya Allah dapat dipahami ya, baik dari Kristen maupun Islam. Nah, jadi eh, Bang Michael ini setuju untuk dijadwalkan ulang karena supaya apa lah ya namanya ya, supaya arahnya lurus dan tidak terganggu jalan lancarnya acara ini. Bagaimana? Dah kan hilang Nah, lagi deh. Aduh, nanti saya juga hilang ah. Tunggu. Aha, timbul tenggelam di situ. Ya, maka dari itu iya, kita akan jadwalkan ulang. Apakah Bang Ramdan ini tidak keberatan jika dijadwalkan ulang? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Oke, apa-apa. ya. Saya tunggu. Semangat, semangat. Semangat. Oh, Semangat. semangat. Pasti. Oke, nih ya, untuk penonton setia Geraha Mualaf, siapapun Anda, baik dari Kristen, Islam, Yahudi, agnostik, ateis, ataupun berbagai macam kepercayaan, berbagai macam agama, jangan ragu ya untuk mendaftarkan diri Anda di Geraha Mualaf. Geraha Mualaf ini sudah diberikan setiap channel masing-masing yang disiarkan, linknya ada di deskripsi, atau bisa lihat nih running text yang di bawah. Silahkan daftarkan diri Anda untuk berpartisipasi sebagai narasumber.
ya, atau dialog lintas iman dan lintas agama di Geraha Mualaf melalui biolink ini ya, https://desti.page garis miring atau hit atau supaya cepatnya tuh lihat ya, geserin tuh HP-nya, terus lihat ada kolom deskripsi, daftarin di situ. Habis daftar, terus tulis judulnya, jangan lupa nama, dari agama apa, temanya apa, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan carikan, ya, baik dari Muslim maupun dari Kristen ataupun dari agama lainnya, kepercayaan lainnya yang mau masuk, mau gabung, silahkan gitu ya. Karena ini gratis, tanpa dibungut biaya. Yang pertama, jika Anda daftar di sini, Anda bisa memberikan ilmu dan pahalanya mengalir, ya. Siapa tahu ada jiwa-jiwa yang terselamatkan atau siapa tahu ada yang dapat hidayah, ya. Tentunya kita berharap semua mendapatkan hidayah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Oke, jadi itu aja yang bisa kami sampaikan karena mungkin apa ya? Yang Bang Ramdhani mungkin paham dan mengerti ya. Tadi juga Bang Ramdhani ini sempat apa namanya? Jaringannya terputus tapi kuotanya langsung ya, sergap ya. Isi langsung kuota 50.000 gitu ya. Langsung normal sekarang. Maka dari itu persiapkan ya segala sesuatunya agar lancarnya jalan ini. Baik, mungkin sekali lagi saya ingatkan kepada penonton setia Geraha Mualaf, tidak henti-hentinya saya mengingatkan dan juga memberikan motivasi ya, memberikan insya Allah satu amalan terbaik untuk kita. Jadi jangan lupa untuk menyisihkan sedikit rezeki kita untuk pertama ya, ini Geraha Mualaf at-Tauhid ini luar biasa gitu ya. Yang pertama ini ada Yayasan Mualaf at-Tauhid ya, untuk membangun sebuah pondok modern ya at-Tauhid yang mendapat dukungan penuh dari Komite Dakwah Khusus ya MUI Pusat yang berbasis di Menteng Jakarta Pusat. Bayangkan dapat dukungan khusus dari MUI Pusat ya. Jadi mari kita bersama-sama berkontribusi bersama Geraha Mualaf untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang ada di daerah Wonosalam Jombang, di mana lahan ini per meternya 250.000 ini kita sisihkan ya untuk nanti kaveling kita di akhirat ya, insya Allah kita semua masuk di jannahnya Allah. Kita udah punya tanah karena kita membebaskan pondok pesantren Mualaf at-Tauhid. Bayangkan, babi ayala robekimatu kaziban ya, nikmat Allah mana yang kamu dustakan ya. Lalu karena lahan ini tersebut insya Allah nantinya akan didirikan sebuah pondok ya, pondoknya Mualaf at-Tauhid. Keren nggak tuh ya, luar biasa nih ya. Insya Allah di sini juga nanti pondoknya memiliki keterampilan kerja untuk para mualaf sehingga kuat dalam akidah, kuat mandiri mencari nafkah, mata pencarian insya Allah terampil juga ya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi silakan salurkan rezeki Anda melalui nomor rekening 451 11 888 995 atau yang tertera di bawah saya ini ya, atas nama ya sudah bisa dibacakan ya, atas nama Yayasan Pembeda Mualaf at-Tauhid ya. Jangan lupa di belakang angkanya itu angka 1 ya. Misalnya contoh 500.000, jangan lupa 500.001. Itu tandanya para ikhwah filah ini memberikan donasi untuk pembebasan lahan ya. Siapa sih yang nggak mau gitu ya punya kafling nanti di jannahnya Allah. Amin ya. Oke, jadi infak zakat sedekah juga silakan kirimkan di nomor Yayasan Pembina Mualaf ya, atas nama Yayasan Pembina Mualaf. Lalu kirimkan ke nomor yang ada tertera di bawah sini, atau gampangnya begini ya, kan ribet nih diomongin ya. Silakan klik kolom deskripsinya, terus lihat apa tuh namanya, copy paste ya, copy paste nomor rekeningnya 1188899987 itu untuk membantu para mualaf yang sedang mengalami kesusahan, sedang mempunyai masalah tentunya dalam ekonomi. Kita akan bantu ke sana agar insya Allah diberikan kemudahan ya. Silakan aja lah
baca kolom deskripsinya. Oke? Copy paste, masukkan ke nomor rekening, daftarkan ke M-Banking atau masukkan tulis di kertas selembar ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, insyaallah bermanfaat. Terima kasih juga untuk Bang Ramdhani nih ya, yang setia banget ya dari awal saya ngomong sampai sekarang ya. Batuk segini ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Nanti apa ya? Persiapkan lagi ya untuk Bang Ramdhani, segala sesuatunya persiapkan, dan juga untuk Bang Michael nanti insyaallah persiapkan juga datanya, kuotanya, jaringannya, dan perangkatnya lah ya supaya lancar dapat memberikan pencerahan ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin ini ada sedikit ya, terpotong sedikit padahal lagi seru-serunya gitu ya. Asik. Oke, Bang Ramdhani, saya sebagai moderator sangat-sangat berterima kasih atas waktunya. Bang Ramdhani ini mau bersedia memberikan ilmu meskipun masih muda, tapi ilmunya jangan ditanya ya. Jangan ditanya ya. Karena saya nggak akan nanya lagi karena waktunya sudah habis, Bos, ya. Iya, daripada bete ya, senyum karena senyum ini adalah ibadah. Oke, baik, terima kasih. Jangan lupa silahkan daftarkan diri Anda di Geraha Mualaf ya. Oke, untuk itu mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, mohon maaf juga bila ada kesalahan ucap baik dari kami, baik dari Bang Ramdhani ataupun Bang Michael. Saya mewakilinya. Insyaallah nanti kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk. Itulah topiknya. Sampai ketemu besok dengan topik yang berbeda, dengan judul yang berbeda, dan juga bisa mencerahkan umat. Ya, insyaallah besok kita ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi ayyi ala irobikum atu kaziban.